Indonesia merupakan ladang emas bagi perusahaan startup. Populasi yang besar dan masyarakat yang dinilai konsumtif menjadi peluang masuknya startup atau perusahaan rintisan. Banyaknya manusia di Indonesia menjadi poin paling dilirik dan menarik. Tak heran, Indonesia menempati negara ke-6 startup terbanyak di dunia dengan 2.385 startup. Bahkan, 10 startup asal Indonesia telah mendapatkan predikat unicorn atau punya valuasi di atas 14 triliun rupiah. Kemunculan startup ini membawa kemajuan digitalisasi, tak terkecuali transaksi keuangan. Berbagai perusahaan marketplace menghadirkan jenis pembayaran yang memudahkan. Salah satunya pay later, belanja dulu, bayar belakangan. Dengan bunga yang kompetitif dan beragam bonus, tak heran kalau masyarakat mulai mengadopsi sistem ini, semata-mata karena memudahkan. Begitupun dengan perusahaan marketplace. Mereka diuntungkan dengan naiknya volume transaksi meski mungkin konsumen tak mampu beli. Intinya, konsumen dimudahkan. Cekot dulu, bayarnya nanti. Belanja dulu, bayarnya gampang, nyicil. Tak heran, menurut penelitian, sekitar 90% konsumen mengetahui sistem pembayaran pay later. Kemudahan transaksi ini nyatanya membawa dampak yang lebih luas pada konsumen. Banyak dari mereka tak melek literasi keuangan dan berujung terjebak gagal bayar. Untuk menyiasatinya, tak sedikit juga yang kemudian gali lubang, tutup lubang. Lalu, muncul pertanyaan, bagaimana paylater mengubah tren belanja kita? Bagaimana tips agar tidak terjerat paylater? Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan membahas seputar paylater. Check out dulu, bayarnya nanti aja. Paylater merupakan sistem transaksi yang memungkinkan konsumen berbelanja tanpa harus membayar saat itu juga. Dengan paylater, konsumen bisa membeli barang apapun di e-commerce dengan tenor beragam. Menurut penelitian, sebanyak 51% di Amerika orang menggunakan paylater saat berbelanja di tengah pandemi. Di Indonesia, angka pengguna paylater naik 55% selama pandemi. Data juga menunjukkan sebanyak 38% konsumen menggunakan paylater untuk berbelanja. Kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi membuat banyak orang memilih pembayaran paylater. Di tengah pandemi, di mana banyak orang jengah dan kehilangan pekerjaan, paylater jadi juru selamat. Tak heran, fenomena buy now, pay later ini semakin naik dan perusahaan e-commerce juga sukarela mengelontarkan sistem ini untuk lebih banyak diadopsi masyarakat. Dengan cashback dan voucher diskon yang menggiurkan, pay later semakin banyak dilirik. Di sisi perusahaan, mereka juga diuntungkan dengan tren belanja yang naik, meski ekonomi sedang morat-marit. Dengan adanya pay later, masyarakat dibuat adiktif dengan tindakan belanja yang konsumtif. Sebaliknya, perusahaan e-commerce mendapat keuntungan karena bunga yang dibebankan dan naiknya transaksi keuangan. Lalu, bagaimana agar tidak lagi terjerat pay later? Pertama, hindari belanja di marketplace. Saat membuka HP, seringkali banyak notifikasi muncul dari promo e-commerce. Kalian bisa mulai menonaktifkan notifikasi aplikasi e-commerce. Hindari membuka terlalu sering aplikasi jika dirasa tak perlu. Usahakan kalian selalu berbelanja di tempat terdekat jika masih memungkinkan. Hal ini karena ketika berbelanja secara langsung, kalian lebih merasakan pengeluaran uang yang terjadi. Tidak mungkin bukan kalian menghutang atau kredit barang tertentu saat membeli secara langsung. Menurut penelitian, membayar cash akan membuat seseorang lebih sadar dan hemat saat berbelanja. Dengan berbelanja secara langsung, kalian juga memperhitungkan kalkulasi uang yang masuk dan keluar dengan lebih mawas diri. Kedua, kenali produk paylater secara seksama. Jika terpaksa harus menggunakan paylater, perhatikan produk paylater tersebut secara cermat. Paylater mempunyai bunga yang lebih tinggi dibanding kartu kredit. Bunga paylater berkisar di atas 2%. Sedangkan kartu kredit diatur Bank Indonesia mempunyai bunga tidak lebih 0-1 atau 75%. Agar kalian tak bingung memilih produk paylater, berikut kami bandingkan beberapa produk paylater di Indonesia per 6 Juli 2022. Nah, dari data tersebut, dapat kalian hitung ya, mana yang tepat dan paling sesuai untuk digunakan. Jangan lupa untuk selalu memperhitungkan dengan cermat produk paylater yang kalian ingin gunakan. Perlu diingat, kalkulasi paylater yang baik bukan hanya dari rendah tingginya bunga, tapi juga menghitung biaya penalti dan biaya layanan.
Pikirkan juga dengan seksama apa keuangan kalian cukup stabil untuk melakukan kredit barang setiap bulannya. Jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang hingga terjerat banyak pinjaman. Ketiga, gunakan promo. Ada banyak promo cashback, voucher diskon, hingga potongan bunga yang bisa kalian gunakan. Kalian harus cermat dan cerdik melihat promo yang ada di e-commerce. Kalian bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari selisih nilai cashback dan bunga jika cerdik menilik promo. Dengan menggunakan fitur-fitur promo, bukan tidak mungkin kalian seolah tak dibebankan biaya bunga hingga layanan pay later. Keempat, batasi anggaran belanja. Jangan mencoba menghabiskan limit pay later kalian jika dirasa tak dibutuhkan. Pahamilah bahwa pay later merupakan hutang yang harus dibayar dengan tempo waktu tertentu. Buatlah anggaran beberapa batas nominal saat berbelanja dengan pay later. Jika merasa tak butuh belanja dan keuangan sedang buruk, jangan coba menggunakan pay later untuk meredakan stres kalian. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang berbelanja tanpa mempertimbangkan resiko di masa depan. Kelima, bayar tepat waktu. Saat sudah menemukan produk yang tepat dengan kalkulasi yang matang, jangan lupa untuk membayar cicilan tepat waktu atau lebih sebelum jatuh tempo. Hal ini untuk menghindari biaya keterlambatan yang biasanya dibebankan cukup besar, bahkan lebih besar dari bunga pay later itu sendiri. Nah, itulah ulasan dan tips mengenai pay later. Jangan lupa untuk selalu edukasi diri dan melek literasi finansial. Dengan melek keuangan, kalian telah menyelamatkan diri kalian dari jeratan hutang yang menyengsarakan. Jangan tunda untuk like, komen, dan subscribe lebih baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang lebih baik.